Pada 29 Mei 1945, sidang BPPKI mendengarkan pidato Muhammad Yamin. Ia menjadi tokoh pertama yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Saudara Yamin, silakan sampaikan pandangan Anda. Terima kasih Tuan Ketua. Pada saat ini saya akan menyampaikan 5 landasan asas saya, yaitu 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Dengan dasar ini, negara Indonesia akan berdiri kokoh dan berdaulat. Sekian dari saya, Muhammad Yamin. Terima kasih. Sangat menarik, 5 aspek ini menyentuh semua kehidupan bangsa. Pidato Yamin menjadi awal penting dalam merumuskan dasar negara. Sidang kita lanjutkan, silakan Sukomo. Saudara-saudara, saya berpendapat bahwa negara Indonesia sebaiknya berbentuk negara integralistik. Negara bukan hanya untuk individu ataupun golongan, namun untuk menyatukan semuanya itu menjadi satu kesatuan. Jadi negara berdiri di atas semua golongan. Yap, itu betul. Dasarnya adalah persatuan, kekeluargaan, dan juga gotong royong. Dengan semangat itu, maka tidak ada pertentangan antara individu dengan negara. Sekian pandangan saya, terima kasih. Sekarang kita persilakan Soekarno menyampaikan gagasannya. Saudara-saudara sekalian, saya mengusulkan 5 dasar yang saya sebut Pancasila. Yang pertama ada kebangsaan Indonesia. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat dan demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berbudaya. Jika diperas menjadi 3, jadilah Trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Jika diperas menjadi 1, jadilah gotong royong. Dasar ini mampu menyatukan bangsa kita. Ya, inilah dasar yang tepat untuk Indonesia merdeka. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 inilah yang kemudian dikenang sebagai lahirnya Pancasila. Setelah pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, muncul kebutuhan untuk merumuskan dasar negara yang lebih jelas. Dari sidang BPPKI, dibentuklah sebuah panitia kecil beranggotakan 9 orang. Panitia ini kemudian dikenal sebagai Panitia 9. Saudara-saudara, agar dasar negara ini lebih terperinci, saya buat panitia 9 dengan berbagai golongan. Setuju, dengan 9 orang kita bisa lebih fokus merumuskan piagam dasar negara sebelum dibawa kembali ke sidang penuh. Panitia 9 mulai bekerja, namun perdebatan pun muncul, terutama soal hubungan agama dan negara. Negara Indonesia seharusnya berdasarkan agama Islam, karena mayoritas dari rakyat kita adalah beragama Islam. Maka itu wajar. Benar, namun jangan sampai menimbulkan perpecahan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang bukan Islam? Kita harus mencari jalan tengah. Negara kita harus menjalin kebebasan beragama, tetapi tetap menghormati Islam sebagai mayoritas. Jangan lupa, dasar negara bertujuan untuk mempersatukan bangsa. Tetapi jika berpihak pada satu golongan, maka bangsa Indonesia akan pecah. Saudara-saudara, jangan sampai kita berselisih. Kita harus mencari kompromi. Dasar negara ini harus diterima dari semua golongan. Akhirnya, pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan sebuah naskah bersejarah. Naskah itu dinamakan Piagam Jakarta. Pembukaan UUD 1945 ini berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan dasar negara kita adalah 5 sila yang telah kita sepakati. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini kita memiliki piagam persatuan. Inilah jalan tengah bagi seluruh golongan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, keesokan harinya akan disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, muncul keberatan dari wakil-wakil Indonesia Timur terhadap rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Tuan Hatta, sila pertama dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kami khawatir kalimat itu akan menimbulkan perpecahan di antara umat beragama di Indonesia Timur. Saya mengerti, ini persoalan serius. Kita tidak bisa memulai negara yang baru merdeka dengan perpecahan. Saudara-saudara, saya baru saja mendapat keberatan dari wakil Indonesia Timur. Mereka menolak rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Kita harus mencari jalan keluar. Kalau demi persatuan bangsa, saya rasa umat Islam bisa berlapang dada. Kita tidak boleh memaksakan. Kita harus ubah dengan kalimat yang lebih universal. Jadi kita sepakati rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, inilah kompromi terbaik. Dengan ini, Indonesia akan menjadi pemersatu bangsa kita tanpa memandang golongan. Piagam Jakarta adalah hasil kompromi Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Namun, demi menjaga persatuan bangsa, rumusan sila pertamanya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada 18 Agustus 1945. Perubahan inilah yang menguatkan fondasi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Baik, sidang PPKI pertama saya buka. Hari ini kita harus ambil keputusan penting. Betul, kemerdekaan sudah kita proklamasikan kemarin. Sekarang waktunya kita membuat aturan negara. Mari kita tetapkan Undang-Undang Dasar yang sudah disusun. Setuju? Mulai hari ini, UUD 1945 menjadi dasar negara kita. Selanjutnya kita harus memilih presiden dan wakil presiden. Saya usulkan Soekarno jadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Saya setuju. Saya juga setuju. Baiklah, dengan rendah hati, saya terima menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan saya siap mendampingi sebagai wakil presiden. Sidang kita tutup. Merdeka! Merdeka! Kita baru merdeka 2 hari. Kita harus menentukan dasar pemerintahan Indonesia. Saya usulkan Indonesia untuk dibagi menjadi 8 provinsi dengan gubernur masing-masing. Setuju, supaya rakyat tahu pemimpinnya. Baik, kita tetapkan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Borneo, Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sebelum adanya DPR, mari kita membentuk Komite Nasional. Bagus, rakyat harus punya wakil. Bisakah kita bentuk Komite Nasional Indonesia? Kita perlu kementerian untuk menjalankan negara. Ya, kita akan membentuk 12 kementerian, termasuk dalam negeri, luar negeri, pertahanan, keuangan, dan juga pendidikan. Mereka suruh mandiri sekarang. Dengan ini, Indonesia siap menjadi negara yang merdeka. Besok, kita harus menjadi lebih dari sekedar pemimpin. Kita harus menjadi penentu masa depan. Dan masa depan itu harus dimulai dari suara rakyat. Ya, betul. Saudara-saudara, kita telah merdeka. Tapi kemerdekaan ini harus dijaga dengan sistem yang adil. Saya ajukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan juga dalam suatu negara harus ada keamanan yang terjalin. Sehingga saya mengusulkan adanya Badan Keamanan Rakyat. Setuju? Setuju.